Indonesia, negeri dengan ribuan pulau dan beragam keyakinan. Salah satu agama yang telah melewati perjalanan panjang di Nusantara adalah Kristen. Namun, tahukah Anda, masuknya Kristen ke Indonesia bukanlah cerita tunggal, melainkan 5 gelombang sejarah yang saling berkaitan, membentuk mozaik keberagaman yang kita lihat hari ini. Setiap gelombang meninggalkan jejaknya sendiri, membentuk konsentrasi umat Kristen di daerah yang berbeda-beda. Mari kita telusuri perjalanan fascinasi ini dari abad ke-7 hingga era kemerdekaan. Gelombang pertama datang jauh sebelum bangsa Eropa mengenal Nusantara. Pada abad ke-7 Masehi, ketika Sriwijaya berjaya, pelabuhan Barus di Sumatera sudah menjadi pusat perdagangan internasional. Ya, di sini bukan hanya rempah-rempah yang diperdagangkan, tapi juga keyakinan. Komunitas Kristen Nestorian dari Persia sudah hadir sebagai pedagang. Mereka adalah minoritas yang hidup damai dalam enklave mereka. Bukti arkeologis yang ditemukan, nisan kuno berukiran salib dari tahun 1996 membisikkan cerita tentang keberadaan mereka yang tersembunyi. Sayangnya, gelombang ini tidak meninggalkan komunitas yang besar, lebih seperti percikan awal sebelum badai sejarah bergulir. Gelombang kedua datang dengan gemuruh meriam Portugis di abad ke-16. Setahun setelah merebut Malaka pada 1511, mereka melanjutkan misi Gold, Glory, and Gospel ke Kepulauan Rempah-Rempah, Maluku. Inilah pertama kalinya misi Kristen terorganisir datang ke Nusantara. Franciscus Xaverius, sang misionaris legendaris, tidak hanya membawa Alkitab tapi juga strategi yang brilian. Daripada memaksakan budaya Eropa, ia justru mempelajari bahasa dan adat istiadat lokal, menerjemahkan katekismus ke dalam bahasa Melayu, lingua franca Nusantara. Pendekatan kultural inilah yang membuat misinya berhasil meninggalkan komunitas Katolik yang bertahan hingga kini di Maluku dan Timor. Ketika VOC mengambil alih dominasi perdagangan, mereka membawa serta paham Calvinis. Berbeda dengan Portugis, VOC menjadikan agama sebagai alat politik. Prinsip cuius regio, eius religio, siapa yang berkuasa, dialah yang menentukan agama, diterapkan dengan ketat. Mereka melarang keras aktivitas Katolik dan fokus pada pembentukan gereja-gereja Protestan yang terbatas di wilayah-wilayah strategis seperti Batavia, Maluku, dan Minahasa. Namun, di balik kebijakan yang restriktif ini, terbitlah cahaya penerangan. Alkitab Perjanjian Baru berhasil diterjemahkan ke bahasa Melayu tinggi pada 7 Jepsit 1333. Karya monumental ini menjadi fondasi bagi perkembangan literatur Kristen modern di Indonesia. Abad ke-19 menandai babak baru yang dramatis. Dengan bangkrutnya VOC, pemerintah Hindia Belanda membuka pintu lebar-lebar bagi zending dan misi. Inilah era petualangan spiritual para misionaris ke pedalaman Nusantara. Ludwig Nommensen dengan gigih membawa Angelica Tanah Batak yang berhasil membentuk HKBP. Sementara itu, misi Katolik bangkit kembali dan berhasil mengakar kuat di Flores melalui kerja keras ordo-ordo religius seperti SVD. Yang menarik, para misionaris ini tidak hanya membawa kabar Injil, tapi juga pendidikan dan pelayanan kesehatan. Mereka membangun sekolah-sekolah dan rumah sakit yang menjadi cikal bakal sistem pendidikan dan kesehatan modern di banyak daerah terpencil. Gelombang kelima adalah babak konsolidasi dan integrasi nasional. Pasca kemerdekaan, umat Kristen Indonesia menghadapi tantangan besar. Bagaimana menjadi bagian dari bangsa mayoritas Muslim yang baru merdeka? Jawabannya datang melalui kontribusi nyata dalam perjuangan kemerdekaan dan perumusan dasar negara, di mana mereka berperan aktif dalam merumuskan sila ketuhanan yang maha, Esa yang inklusif, pembentukan PGI dan KWI menjadi wadah persatuan yang penting. Di era modern ini, gereja-gereja tidak hanya tumbuh secara kuantitas, tapi juga mengembangkan teologi kontekstual yang relevan dengan realitas Indonesia, serta aktif dalam pelayanan sosial bagi seluruh masyarakat. Hasil dari perjalanan panjang ini dapat kita lihat dalam peta demografi Indonesia modern. Protestan terkonsentrasi di wilayah-wilayah yang pernah menjadi target zending. Sumatera Utara dengan HKBP-nya, Sulawesi Utara dengan GMIM-nya, dan Papua dengan Gereja Kingmi-nya. Sementara Katolik memiliki basis terkuat di Flores dan Timor, warisan dari kerja keras misi Katolik abad ke-19. Yang menarik, di kota-kota besar terjadi fenomena pertumbuhan gereja-gereja perkotaan yang dinamis.
Keberagaman dalam tubuh Kristen Indonesia sendiri, dari liturgi yang khidmat hingga worship yang kontemporer, mencerminkan kekayaan narasi sejarah yang telah dilaluinya. Dari komunitas pedagang abad ke-7 di Barus, hingga menjadi bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia, perjalanan Kristen di Nusantara adalah cerita tentang adaptasi, ketahanan, dan integrasi. Sejarah ini bukan hanya milik umat Kristen, tapi adalah bagian dari warisan budaya bangsa Indonesia yang majemuk. Sebuah reminder bahwa Indonesia dibangun dari berbagai cerita yang saling melengkapi.